Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sedikit bincang-bincang santai ya, mengenai kenapa sih banyak trader sulit mendapatkan profit waktu trading di market. Nah, lalu nanti bagaimana solusinya? Nah, pada video kali ini sahabat, saya nanti akan coba uraikan ya satu persatu ya. Ada beberapa episode biar lebih jelas nantinya. Namun seperti biasanya sebelum saya ulas sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, mencari profit di market ini adalah tujuan semua trader tentunya. Namun harus dibarengi dengan suatu pengalaman, pemahaman bagaimana trading ini sebenarnya. Jadi kuncinya seperti itu. Nah, kita sepakati dulu bahwa market ini kalau sedang bergerak ya, artinya kebiasaan market bisa bergerak naik cepat, kemudian kalau turun pun bisa cepat juga. Dan ada namanya market yang sideways, ranging. Jadi di bawah naik lagi, ini putaran-putaran itu aja. Nah, itulah yang kita harus sepakati. Dan tentang kenaikan atau penurunan harga, itu tidak ada satu orang pun tahu. Jadi hanya prediksi atau analisa kita yang berlaku di sana. Nah, tentunya kita tidak bisa mengendalikan market, tetapi kita harus mengikuti market. Nah, untuk persoalan yang pertama, ini adalah banyak trader itu terlalu berfokus pada yang namanya keuntungan atau perkembangan portofolio. Jadi fokusnya hanya itu tanpa memahami ada aspek-aspek atau unsur lain yang harus kita perhatikan di sana. Nah, banyak trader tentunya yang suka menarget bahwa kira-kira satu hari harus berapa persen ya, atau seminggu berapa persen, bahkan atau misalkan satu bulan harus berapa persen. Nah, mungkin di dalam dunia real ya, untuk menentukan target dalam dunia bisnis real itu mungkin sah-sah saja ya. Namun unik di dalam trading. Karena apa? Karena market ini bergerak itu sesuai dengan pergerakan di market, bukan kita yang mengendalikan, tetapi kita harus mengikuti bagaimana pola market itu bergerak. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita terlalu fokus pada keuntungan. Nah, ini menjadi hal yang sangat krusial yang akhirnya dapat menjebak kita, bukan mengembangkan portofolio, namun malah membuat portofolio kita ini kerugian banyak atau bahkan MC, atau yang paling berbahaya, portofolio kita menjadi minus atau nol. Nah, kenapa sih dalam ulasan pagi kali ini bahwa kita tidak terlalu boleh berfokus pada yang namanya keuntungan. Biar keuntungan ini mengalir seperti ya jalannya kita trading. Artinya begini sahabat trader, kalau di dalam trading kita mempunyai cara yang bagus, tentunya kita mengikuti aja cara kita, hasil ini pasti akan mengikuti. Intinya begini, kalau kita menargetkan keuntungan di market, atau target katakanlah satu bulan harus 10% misalkan. Nah, persoalannya adalah kalau kira-kira pada
tanggal kurang 3-4 hari, keuntungan kita ini cuma 7%, misalkan seperti itu. Karena kita berfokus pada keuntungan ini, maka sisa hari yang tersedia di dalam trading, kita akhirnya memaksakan di sana. Bagaimana caranya menutup 7% ini menjadi katakanlah 10%. Nah, padahal sesuai dengan trading plan kita atau money management kita atau indikator kita, itu tidak memungkinkan karena mungkin market lagi tidak seperti atau tidak selaras dengan apa yang kita punya indikator. Akhirnya apa? Kita memaksakan. Nah, letaknya seperti ini. Kesalahan-kesalahan ini sering dilakukan oleh para trader. Mungkin Anda tidak menyadari. Ya, jadi karena fokus pada keuntungan, maka bukan keuntungan yang dapat Anda dapat, tetapi kerugian yang Anda dapat. Itu suatu contoh. Kemudian misalkan karena kita juga ingin cepat portofolio kita ini menjadi bertumbuh dan lebih besar, akhirnya kita mengabaikan yang namanya resiko. Ingat ya, contoh, seharusnya manajemen kita, katakanlah, kita harus enter katakanlah 1 lot. Karena kita menargetkan profit, ya, atau target bulanan misalkan, maka karena belum tercapai, yang kita lakukan apa? Menambah yang namanya size atau volume lotnya diperbesar. Jadi ini meningkatkan resiko kerugian kita. Ini contoh-contoh yang banyak terjadi di dalam trading-trading kita. Jadi jangan berfokus pada keuntungan, tetapi fokus pada bagaimana kita mempunyai cara yang bagus. Analogikanya seperti ini. Anggap aja trading ini sebuah game. Ya, game. Mungkin kita sering juga bermain game ya. Jadi bukan kita terpaku pada levelnya, tapi waktu kita main game, itu berpaku bagaimana permainan kita ini cantik agar levelnya naik. Nah, level ini kita analogikan modal kita. Jadi Anda harus bagaimana cara bermain dengan baik. Intinya ada di sana. Ini adalah kasus yang pertama dan sering dijumpai di teman-teman trader. Jadi mengabaikan tentang yang namanya hal-hal seperti itu. Mungkin sepele, tapi itu krusial bagi saya. Nah, sahabat trader, jadi solusinya bagaimana kalau untuk mengatasi hal seperti ini? Fokuslah pada yang namanya permainannya. Jadi seperti analogika tadi. Jadi level ini ibarat kita uangnya. Jadi Anda bermain yang bagus dengan tentunya trading plan, kemudian money management, dan itu ikuti di sana. Nah, nanti level ini akan dengan sendirinya atau portofolio ini akan berkembang dengan sendirinya. Nah, kalau kita berpaku pada levelnya, maka permainan kita ini pasti ngawur. Akhirnya membuat money management kita, trading plan kita yang kita susun dari awal dengan baik. Tentunya Anda sudah punya indikator yang bagus, kemudian trading plan yang kita sudah tersusun rapi, Anda akan abaikan semua gara-gara Anda terpaku pada target ini. Bagi saya pengalaman bahwa target ini performa kalau saya. Bagaimana nanti dalam setahun saya hitung performa saya dalam 1 tahun ini bagaimana. Ya, jadi bukan mungkin per day, per week atau per month, tidak seperti itu. Jadi saya cenderung lebih rileks, tidak dipaksa untuk memenuhi target-target tersebut. Nah, ini yang saya lakukan, jadi pengalaman saya seperti itu. Masih banyak lagi ya untuk hal-hal yang paling krusial. Kenapa kita ini tidak bisa mendapatkan profit di market. Nah, nanti pada video selanjutnya saya akan ulas lebih detail lagi ya. Yang pertama ini adalah Anda terlalu fokus pada yang namanya target.
Bagi saya mungkin target ini penting, tapi lebih penting dengan bagaimana kita caranya trading atau bermain di dalam hal ini seperti saya contohkan game tadi. Bagaimana permainan ini saya lebih bagus. Jadi bukan pada targetnya. Target ini dengan sendirinya akan mengikuti. Jangan paksakan sesuatu ya, artinya wah saya bulan ini harus 10%. Tidak seperti itu. Jadi saya cenderung lebih ke biarin, pokoknya trading kita sesuai dengan yang kita atur, maka itu akan mengikuti. Nah, sahabat trader, nantikan lagi nanti ulasan biar tidak terlalu panjang ya. Ini adalah hal yang pertama yang sering dilakukan atau kesalahan ya, faktor utama yang dilakukan para trader akhirnya tidak bisa mendapatkan keuntungan di market. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya ulas pada kesempatan pagi kali ini. Jangan lupa Anda komen ya, kita diskusi, mungkin Anda pernah mengalami hal seperti ini ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe tentunya silahkan subscribe ya, jangan lupa tekan lonceng ya. Bila mana Anda tentunya menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.